Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Abriza dari kelas 11 TKJ 3. Ingin menjelaskan apa itu bandwidth. Yang pertama, pengertian bandwidth. Bandwidth adalah besar transfer data yang dapat dilakukan pada suatu waktu dalam pertukaran data. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet ya, agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Lalu, bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati bandwidth diibaratkan kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan itu. Semakin besar jalan bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pada sebuah jaringan internet ya. Dikarenakan semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu. Fungsi bandwidth dalam sebuah jaringan adalah: yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur penerimaan data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Lalu, bandwidth sangat berguna, apalagi jika berhubungan dengan distribusi jaringan. Ukuran bandwidth umumnya digunakan sebagai patokan pengguna untuk memilih provider atau penyedia layanan yang berhubungan dengan koneksi internet. Semakin bandwidth yang ditawarkan, maka terlihat semakin baik pula layanan yang diberikan. Lalu, ada fungsi lain dari bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Perbedaan antara bandwidth dan throughput. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat dialirkan dari source ke destination dalam suatu waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun data digital. Sedangkan pengertian dari throughput adalah bandwidth yang aktual atau sebenarnya, yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk transfer data dengan ukuran tertentu pula. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput? Yang pertama ada piranti jaringan, terus yang kedua ada tipe data yang ditransfer, yang ketiga ada topologi jaringan, yang keempat banyaknya pengguna jaringan, yang kelima spesifikasi komputer, klien atau user, yang keenam spesifikasi komputer server, yang ketujuh induksi listrik dan cuaca, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana cara untuk memperkirakan seberapa besar kebutuhan bandwidth pada sebuah jaringan? Nah, di sini saya akan mencontohkan misalnya seberapa besar kebutuhan bandwidth dalam sebuah kantor. Kebutuhan bandwidth berbeda-beda untuk setiap jaringan komputer yang berbeda. Mirip kayak jaringan pipa air di rumah kos. Makin banyak kamar kos yang membutuhkan air dengan debit sama, makin banyak keran misalnya, makin besar pipa jaringan air yang dibutuhkan. Dalam konteks koneksi internet, makin banyak pengguna yang membutuhkan kecepatan koneksi internet yang sama, semakin besar bandwidth yang dibutuhkan kantor tersebut. Nah, di sini akan saya kelompokkan pada jenis-jenisnya. Yang pertama, pengguna ringan atau sekitar 50 KB per second, menggunakan internet misal hanya untuk email dan browsing. Nah, yang kedua adalah pengguna sedang atau 80 KB per second, menggunakan internet misal untuk administrasi sistem informasi, akses sistem berbasis cloud, file gambar, video, tetapi pengirimannya per batch, unduh rutin file dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pengguna berat yang menggunakan 120 KB per second, menggunakan internet rutin untuk file besar dan real time, misalnya CCTV, video conference seperti Zoom dan lain-lain ya, gambar resolusi tinggi, sistem telepon VoIP, layanan TV online, desktop sharing, dan lain-lain. Nah, contoh kasus, misalnya di kantor terdapat 20 pengguna internet, terdiri dari 5 orang pengguna berat
lalu 5 orang pengguna menengah, dan 10 orang pengguna ringan. Maka kebutuhan bandwidth di kantornya adalah 5 pengguna berat kali 120 kB per second, sama dengan 600 kB per second. 5 pengguna menengah kali 80 kB per second, sama dengan 400 kB per second. Lalu yang terakhir 10 pengguna ringan kali 50 kB per second, sama dengan 500 kB per second. Nah, jadi jika dijumlahkan semuanya, total kebutuhan bandwidth yang dibutuhkan kantor tersebut adalah 1500 kB per second atau 1,5 Mbps. Nah, yang terakhir jelaskan maksud gambar seperti ini. Nah, yang pertama ada ping. Semakin kecil ping, maka semakin bagus juga koneksi tersebut. Sedangkan semakin besar ping, maka akan semakin buruk juga koneksi tersebut. Nah, yang kedua ada unduh. Nah, semakin besar unduh, maka semakin bagus juga. Karena semakin besar Mbps, maka akan semakin besar jalan koneksi tersebut. Nah, yang ketiga ada unggah. Nah, di sini unggah terdapat 8,35 Mbps. Nah, di sini juga semakin besar unggah yang didapatkan, maka akan semakin besar, maka akan semakin lancar pula koneksinya jika kita mengunggah sebuah aplikasi atau video ke dalam sebuah aplikasi tertentu. Nah, sekian pengertian dari bandwidth ya, dan lain-lain. Mohon maaf jika ada kurang kata. Saya Muhammad Abdul Abriza dari kelas 11 TKJ 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.